إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kenapa? Ketika Nabi berbicara langsung masih hidup, maka perkataan Nabi itu namanya hadis qauliyah. Jadi perkataan Nabi namanya hadis qauliyah, hadis dalam bentuk ucapan. Kalau Nabi berbuat contohnya gerakan sholat dalam bentuk gerakan, diriwayatkan oleh sahabat, namanya hadis fi'liyah, hadis perbuatan Nabi. Sahabat berbuat dibiarkan oleh Nabi, itu juga hadis. Ya karena hal tersebut tergolong bukan perbuatan terlarang dan dibenarkan oleh syariat, Nabi biarkan, namanya hadis takririyah. Takriri apa? Ya ditetapkan. Kenapa? Nabi tidak melarang. Banyak yang seperti ini. Itu termasuk sholat setelah wudhu. Ya, sholat sunnah setelah wudhu ini takriri. Tidak ada yang melakukan sebelumnya. Tiba-tiba sahabat Bilal setiap selesai wudhu, ya sholat 2 rakaat, mensyukuri atau ya wudhu tersebut kepada Allah dengan langsung sholat sunnah. Ternyata dari situ sahabat Bilal ini bunyi sandarnya kedengaran di sorga. Turun ke bumi, Nabi tanya, apa yang kamu amalkan? Sahabat Bilal, saya setiap selesai wudhu sholat 2 rakaat. Nah itu. Ternyata ini menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah. Dan selanjutnya hari ini menjadi perkara sunnah yang namanya sunnah takriri. Sampai di sini jelas ya. Jadi ada sunnah ya Pak, hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Kemudian bagaimana kalau Nabi setelah wafat juga berpesan kepada orang-orang tertentu yang diridhoi oleh Allah untuk ditemui oleh Nabi. Karena Nabi ya setelah wafatnya banyak menemui para sahabat dalam kondisi jaga, bukan hanya mimpi, dalam kondisi jaga. Makanya tingkatan bertemu Nabi itu setelah wafat ada tingkatan namanya mimpi birru'yah, ada tingkatan yang lebih tinggi untuk kelasnya wali, namanya yaqadhah, berjumpa Nabi dalam kondisi sadar setelah beliau wafat. Pertemuan ini namanya pertemuan barzakhi. Orang-orang para aulia mempercayai pertemuan ini dan membenarkan, dan pesan Nabi dalam kondisi bertemu baik mimpi maupun dalam kondisi sadar ini adalah hak dan boleh diamalkan. Ini kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Adapun nama ya perkataan Nabi kalau masih hidup namanya hadis, kalau setelah wafat namanya bisyarah, berita gembira. Dasarnya di Quran surat Yunus ayat 65. Bagaimana dijelaskan kriteria wali? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali itu sifat pertama tidak punya rasa takut, dan yang kedua tidak duka cita dengan kehidupan. Walaupun dia mendapatkan banyak tantangan dan macam-macam, tidak berduka cita. Yang ketiga, imannya sempurna. Yang keempat, bertakwa, artinya taat dengan aturan syariat Allah. Itu wali. Jadi tidak ada pas wali tidak sholat, tidak ada. Itu. Jadi ini wali tidak sholat, ini tidak pernah mandi 2 tahun, bukan wali. Jadi
Cuma kan kalau musik zaman podcast dulu yang kayak gitu yang laris kan. Nah, itu. Jadi ini para hadirin rahimakumullah. Syarat berikutnya nomor 5, lahumul busyra. Bagi para aulia itu berita gembira. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Fil hayati dunia, untuk kehidupan dunianya dapat berita gembira. Di dunia pasti sejahtera. Wa fil akhirat, di akhiratnya apalagi. Ya. Busyra. Ya, jadi lahumul busyra. Maka busyra terbaik itu menurut ijma ulama, ya, mendapatkan berita gembira terbaik ketika seorang mencapai kewalian, ketika yang bersangkutan bertemu dengan Nabi dan berbicara dengan Nabi, baik dalam mimpi, puncaknya dalam kondisi sadar. Ya, nauman wahyadatan, ketika tidur maupun dalam kondisi sadar.